Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habib Zaki bin Yahya hafizahullah beserta para habaib dan alim ulama, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Wali Kota, hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu. Di kampung halaman kami ada ulama besar bernama Dr. Mustafa Omar. Beliau guru kami. Dan ternyata ketika saya sampai ke Pontianak, kunjungan yang pertama dulu bertemu dengan Habib Zaki, dan beliau berkata beliau satu angkatan di Mesir. Ketika itu saya masih madrasah sanawiyah, masih SMP. Zaki sudah mendapat gelar LC. Hari ini saya disandingkan dengan beliau di satu majelis, di satu tempat, di akhir sholat subuh tahun 1439, sholat subuh yang terakhir. Di situ pula lah saya diberikan kehormatan bersama orang-orang mulia. Mudah-mudahan ini kabar gembira, kita akan bersama orang mulia di dalam surga bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu salatal wadih. Kalau engkau salat, buatlah seakan-akan itu salat, seakan-akan tidak ada lagi salat setelah itu. Dan memang subuh ini, inilah subuh yang terakhir, karena subuh besok sudah tahun 1440. Kita mengenang umur bertambah, kematian semakin mendekat. Saya lahir 30 Jumada al-Ula tahun 1397. Besok insyaallah 1000 petang nanti tenggelam matahari 1440. Berarti umur saya sudah 43 tahun menurut kalender Hijriah. Kalau ditanya orang selalu pakai kalender Masehi, yang mana lebih muda 2 tahun. Tapi sebenarnya kita sedang diingatkan, hai Abdul Somad, ini sudah 1440 petang nanti. Berarti kau 43 tahun, tinggal 20 tahun saja lagi. Itu pun kalau tidak datang diabetes meletus, asam urat, darah tinggi dan lain sebagainya. Tapi andai pun mati nanti malam, Abdul Somad, engkau tidak lagi berduka karena sudah bersama dengan pewaris pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah Zahra radhiyallahu anha turun kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain darah itu turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun darah itu kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada Imam Ja'far Shadiq, turun kepada cucu-cucunya, turun kepada para habaib As-Saggaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Ibn Shihab, turunlah kepada para habaib. Dan hari ini kita diberikan Allah keutamaan, bisa satu majelis dengan mereka, bisa satu salat dengan mereka. Al-Alsila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim kepada kerabat cucu-cucu Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min al-alsila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim kepada kerabatku sendiri. Begitu kata orang yang dijamin masuk surga, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disebut dalam Quran, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri,
Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Begitu kedudukannya dalam Quran, dimuliakan Allah, tapi dia tetap menyambung tali silaturahim dengan cucu-cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan Allah di subuh terakhir tahun 1439, bisa bersalaman dengan mereka, bisa mencium tubuh mereka, bisa bersilaturahim dengan mereka, bisa mengambil ilmu dari mereka. Itulah keutamaan yang saya peroleh di Pontianak ini. Dan saya dipuji, apa kata Pak Kapolda, Ustaz Abdul Somad datang membawa barokah. Apa kata Habib Zaki bin Yahya, ini ramai adalah karomah Ustaz Abdul Somad. Menggeletar saya mendengar ucapan mereka ini. Seringkali kita takut tidak seperti yang disangkakan manusia, padahal jauh daripada itu. Tapi insya Allah ucapan-ucapan mereka ini mudah-mudahan menjadi doa lah hendaknya insya Allah. Tema yang diberikan indahnya bersama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fir'aun mewariskan kursi dari emas, mewariskan istana yang megah, kalau Namrus mewariskan tempat-tempat bukit-bukit yang dipahat menjadi istana, nampak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada istananya. Rumah replika yang dibuat di samping Masjid Nabawi, museum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meleleh air mata kita melihat dindingnya, atapnya, tiang-tiangnya hanya kayu-kayu sederhana, lantainya tanah, tempat tidurnya dianyam dari pelepah korma. Ketika beliau bangkit, berbekas pundaknya. Meleleh air mata orang-orang yang melihat kesederhanaannya. Mana tempat air minumnya? Hanya kayu-kayu yang diikat dengan kawat, lalu kemudian dilapis dengan ter. Disitulah dia minum. Mulut baginda Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana jubah megah mewahnya? Bukan terbuat dari sutra. Adakah cawan emasnya? Tidak ada. Lalu yang diwariskannya apa? Mana istananya? Mana hebatnya? Mana rumah mewahnya? Yang ditinggalkannya hanyalah al-ulama warasatul anbiya. Yang ditinggalkan para ulama. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu tak banyak. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, dan tadillu abada, tak akan sesat kamu untuk abada, selamanya, sampai hari kiamat kamu tak akan sesat. Pertama, kitabullah Al-Quran. Yang kedua, itrati ahli baiti, ahli baitku, keturunanku, cucu-cucuku. Dua-dua itu sudah kita temui. Al-Quran kita baca, dan ahli bait keturunannya kita muliakan. Dalam hadis lain, riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, disebutkan dalam versi yang berbeda. Apa kata Nabi? Kutinggalkan dua perkara, kitabullah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya alhamdulillah sudah kita lakukan. Membaca Al-Quran sudah, dan melaksanakan sunnah Rasulullah, subuh berjamaah, menyambung tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Ini pun bagian dari sunnah. Mudah-mudahan kita terus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang diwariskan Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Dan ada orang-orang yang sekedar ulama saja. Ulama saja. Cuma satu warisan saja. Tapi ada orang mewarisi dua-duanya. Dia ulama, dan di dalam badannya mengalir darah Rasulullah SAW. Itulah para habaib yang kita muliakan. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mereka melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mereka memakai imamah, menggunakan sorban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai imamah. Nabi memakai jubah berwarna putih yang suci bersih, dan para habaib memakai jubah. Lalu kemudian mereka menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah karena mereka cinta, dan kita mengikut itu. Bagaimana cara memakai sorban, bagaimana cara memakai tongkat, bagaimana cara memakai jubah, bagaimana cara berjalan,
bagaimana menjaga pakaian, bagaimana menjaga kesucian, bagaimana memuliakan manusia, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara memandang. Dari mana kita tahu itu? Kalau bukan dari sanad, kalau bukan dari silsilah, kalau bukan dari para habaib, kalau bukan dari cucu Rasulullah, kalau bukan dari para ulama. Dan subuh ini kita bisa satu majelis dengan mereka, kita bisa bersama dengan mereka. Suatu ketika